Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, melanjutkan pengajian sebelumnya surat Al-Baqarah ayat 209. Kami baca ayat pertama, ayat selanjutnya langsung kita maknai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Kita baru membahas tentang Islam itu harus kafah. Masuk Islam harus secara keseluruhan. Tidak ada yang kita pilih-pilih, semua harus kita terima. Fa'in zalaltum, fa'in maka jika zalaltum menyimpang kalian tidak mau kafah maksudnya. Allah mengharuskan menerima kita semua diterima, sama kayak kita kerja gitu ya. Apa pantas kita tugas dari kantor, tugas dari atasan, tugas dari job description kita itu ada yang kita tolak, ada yang kita tidak terima. Saya tidak bisa kalau diberi tugas seperti ini tugas seperti ini saya keberatan, tidak pantas. Ya kalau tidak mau kerja gini ya berhenti. Ini saya ini kok disuruh cuci piring di sini, ini ya tugasmu di sini kan cuci piring lah ini. Kamu kemarin ngelamar ya jadi tukang OB atau cuci piring lah ini. Nah, kalau tidak nerima kerjaan saya udah berhenti aja gitu. Nah ini gitu. Kasarnya seperti itu. Nyimpang sih itu masalah kita tidak mau menerima sistem, menerima ini apa Islam secara kafah. Kalau menyimpang, nggak mau menerima Islam harus kafah tadi, dia mau yang ringannya, enaknya ya pilih-pilih itu. Mim ba'di ma ja'atkumul bayinat, min dari ba'di setelah ma apa-apa ja'atkum yang telah datang pada kalian apa bayinat keterangan Al-Quran. Sudah datang Al-Quran, kalian kok malah menyimpang, tidak mau mengikuti Al-Quran. Kafah kita itu ukurannya ilmu kita itu adalah Quran hadis ini. Jadi Quran sudah datang, Allah sudah menurunkan kitab Al-Quran, kita tidak mau mengikuti kitab yang Allah turunkan ini. Nah, itu namanya menyimpang. Jadi mengikuti kitab yang Allah turunkan itu baru benar, pas. Nah, ini tidak mengikuti kitab, bahasa di sini disebut menyimpang. Nanti di ayat lain bahasa lainnya banyak penyebutannya kalau tidak mau mengikuti kitab ya. Ada yang mengkufuri, ada yang mendustakan, macam-macam lain. Tapi sama saja itu. Kalau bukan iman, bukan mengikuti, maka itu muaranya nanti ke neraka semua. Quran sudah datang. Kalian kok nyimpang? Masih mau cari yang lain? Masih mau mengikuti cara lain? Masih mau mengikuti ini apa? Kebiasaan-kebiasaan lingkungannya, adat istiadatnya, ini dalam beragama maksudnya. Kalau budaya sendiri terserah, ini urusan masing-masing. Ini agama kok ngikuti adat, ngikuti budaya. Ini padahal Quran sudah ada, bukan Qurannya yang diikuti malah ini apa kebiasaan atau adat atau kadang-kadang kemauannya atau keinginan sendiri, cara hidup atau cara berpikirnya sendiri. Nah, bagaimana itu resikonya? Fa'lamu, kata Allah, maka ketahuilah annallah, sesungguhnya Allah. Kenapa Allah azizun, maha perkasa. Nantinya kamu seolah-olah merasa kuat, kamu seolah merasa bakal menang. Oh, tidak akan menang. Berhadapan dengan Allah tidak akan menang kamu. Lah ini Allah maha perkasa itu artinya menang-menangan, tidak mungkin Allah yang kalah nanti. Nah ini. Jadi kamu kalau tidak ngikuti petunjukku ya pasti kalah, pasti salah lah ini. Ini apa upaya kamu untuk ini mengalahkan Allah? Tidak akan mungkin bisa.
Nah ini, Allah jelaskan lagi bahwa Allah Maha Perkasa, Hakimun lagi Maha menghukumi, pasti nanti akan dihukumi. Nah, mana mungkin orang yang tidak mengikuti petunjuknya kok dianggap baik, dianggap benar, dianggap soleh, lain dianggap taat, padahal tidak ngikuti kan gitu. Nah, ini bahasanya saja kalau ngikuti nurut patuh taat ya mestinya taat, mengimani kan gitu, mengikuti kan gitu, mengagungkan ya kan, mengamalkan, itu prakteknya lah ini. Ini kok enggak, dia ngikut yang lain. Nah ini sudah datang kitab, ini dia menyimpang, tidak mau ngikuti kitab, malah ngikut yang lain. Termasuk dalam menyimpang adalah mencampur, kitab dipakai, yang lain juga dipakai, dan semua dipakai. Ini salah. Kitab saja. Jadi maka yang lain meninggalkan kitab ya salah, maka kitab terus dicampur dengan yang lain, nah, itu juga salah. Itu salah. Jadi kita ngikuti kitab, keterangan atau hidayah yang Allah turunkan. Tidak ngikuti itu dianggap menyimpang lainnya. Begitu juga dari kemarin bab kekafahan itu, bagaimana kita mau dikatakan kafah lainnya kalau ada yang tidak kita ikuti, apalagi ditolak semua kan gitu. Ada yang tidak kita terima, itu tidak kafah, apalagi kita tolak semua. Nyimpang, bahasa lainnya ya sesat, sama nyimpang dia. Kalau tujuannya lurus sana terus dia nyimpang sedikit aja, itu tidak akan ketemu, apalagi nyimpangnya jauh. Tambah lama dilanjutkan, kalau dia nyimpang tambah jauh. Tidak ada orang nyimpang ini lama-lama ketemu juga, mana ada. Ini lama-lama ketemu juga itu tidak ada. Itu teori bumi bulat itu. Ini. Satu tolak belakang ini, tolak belakang gini berarti ya. Ini ada sana, ini ada sana. Sama-sama jalan, itu nanti akan ketemu kalau teori bumi bulat. Nah, tidak akan ketemu kalau teori bumi datar. Maka ini apa? Bumi sebenarnya datar, maka tidak akan mungkin. Ini apa? Kamu ke sana itu kan benar, ke sini juga lama-lama ketemu juga dengan benar, tidak mungkin. Kalau benarnya ke sana jelas salah kan gitu. Hal adakah yang zuruna? Nah ini kata dalam Al-Quran atau hadis ini kadang ma, kadang hal, kadang ini apa, ini in. Nah ini yang maknanya beda-beda itu, tapi akan jadi sama ketika manakala ada ilah, di depannya nanti ada ilah. Jadi hal biasanya adakah apakah. Jadi kalau begitu ada ilah, hal ini dimakna tidak. Jadi hal yang zuruna, hal tidak yang zuruna, menunggu mereka. Jadi orang-orang yang menyimpang tadi, yang tidak mau mengikuti kitab sudah diturunkan, tidak mau diikuti. Ya, boro-boro mau kafah kan gitu, ada kitab malah tidak diikuti, malah ngikut yang lain. Nah, mereka orang-orang seperti itu, mereka tidak menunggu apa-apa, illa kecuali yang mereka tunggu adalah ayyatiyahumullah. Anjika ya'tiya mendatangkan hum pada mereka. Siapa yang mendatangkan? Allah fi zulalin, di dalam awan. Ini minal ghamam, dari mendung. Ini awan mendung, awan mendung hitam seperti gitu. Maksudnya siksa. Artinya bisa jadi ini bisa saja orang-orang yang menyimpang itu tadi, tidak mau mengikuti kitabnya Allah tadi, hidup mereka itu bukan menunggu apa-apa kata Allah. Mereka hanya menunggu datangnya siksa. Ini itu sebelum zaman Muhammad rata-rata begitu. Siksa itu tidak nunggu kiamat, tidak nunggu kematian. Selagi belum mereka mati, belum waktunya mati, siksa datang. Nah, jadi orang yang menyimpang hidupnya itu cuma menunggu datangnya siksa. Walaupun awan hitam, ini awan hitam siksa maksudnya. Atau wal malaikat, dan malaikat, mereka itu tidak menunggu apa-apa. Orang-orang yang menyimpang itu, mereka hanya menunggu datangnya malaikat maut ini malaikat Israel. Datangnya malaikat Israel yang akan mencabut nyawa mereka. Nah, kalau malaikat sudah datang, wa qudiyal amru, dan dihukumi apa al-amru perkara. Ya, kita ini mulai dalam barzah sudah mulai ini apa, menerima akibat dari apa yang dulu kita lakukan dulu, yang kita ini apa, jalan hidup yang kita tempuh dulu selagi kita masih hidup. Ini begitu dalam barzah dia sudah mulai apa, menemukan, menjumpai
hasil atau akibat dari dulu yang sikap atau perbuatan yang dia waktu hidup di dunia telah mereka jalani. Wa ilallah, dan kepada Allah turja'u, akan dikembalikan apa umur semua perkara, semua urusan akan kembali pada Allah. Nah, jelas-jelas semua urusan akan kembali pada Allah. Artinya bagaimana nanti ya tergantung Allah, bagaimana nanti cara ini penghukumannya tergantung Allah, bagaimana semua tergantung Allah. Semua itu diserahkan pada Allah semua. Adakah hal baru nanti? Ini apa? Kalau ada yang nanya, berarti nanti bisa jadi ya kita kaget ini Allah membuat keputusan. Tidak. Jadi setelah kita kaji Al-Quran, maka apa yang akan terjadi nanti di alam-alam berikut ini, di alam berikut ini, mulai alam barzah dan alam selanjutnya, kiamat dan akhirat, itu adalah apa yang sudah Allah ceritakan dalam Quran ini, cerita yang akan terjadi. Tidak ada hukum baru nanti. Misalnya Allah terus membuat ini apa komisi pemberantasan korupsi, misalnya KPK. Allah membuat komisi perlindungan anak, misalnya komisi perlindungan ini kaum imigran. Allah membuat komisi, ngapain ya Allah perlu komisi? Itu sekarang yang ada itu. Atau nanti Allah membuat komisi independen, atau Allah membuat ini apa ini apa jasa konsultan tentang apa ini orang yang sudah dibangkitkan ini mau dinilai amalan benar salahnya atau apanya, ini Allah butuh konsultan. Halah, tidak butuh lagi, tidak perlu lagi konsultan. Ini perlu keamanan. Ini Allah membutuhkan ini apa polisi. Jadi tidak ada hal baru. Begitu seorang meninggal, apa yang akan terjadi? Yaitu apa yang sudah diceritakan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Ya, di alam barzah 3 hal yang sudah pernah diceritakan dalam surah Al-Fatihah kemarin. Ada yang dapat nikmat kubur, ada yang dapat siksa kubur. Ada yang langsung masuk surga. Orang yang mati syahid. Ada di luar itu? Tidak ada. Ada di luar itu, misalnya dia di alam kubur seperti yang diceritakan orang-orang tidak ngerti agama itu. Dia begitu mau ditanya oleh malaikat itu, ya malaikat tidak jadi karena ditegur oleh dia. Malaikat nanya, hai rojul, kenapa malaikat kamu mau nanya? Iya, kami mau nanya ini. Salah kamu, saya ini sudah lama di sini. Kalau mau nanya itu orang baru itu yang baru dikubur itu tanya. Saya ini orang sudah lama, lihatlah ini apa kain kafan saya ini sudah kuning, sudah koyak-koyak ini, sudah lama saya ini. Nah itu tidak ada itu. Itu cerita karangan asli, itu original asli karangan. Dan di sana nanti tidak ada yang seperti itu. Yang jelas begitu orang dikuburkan, ada 2 malaikat. Pertama ya, yang datang itu menyuruh mencatat amalan baik dan amalan jelek. Amalan baik dicatat. Itu kalau yang ada. Ada tadi prakteknya ada yang tidak ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu ketika dia mencatat amalan baik, wah senang hatinya, senang ini apa lulusnya dengan gembira. Kemudian begitu dia diperintahkan mencatat amalan jelek, dan waktu itu dia ingat nanti amalan baiknya apa, amalan jelek itu apa, dia ingat semua nanti. Lain sekarang ini kita yang udah lupa itu. Nanti ingat. Lain dia nyatat dengan sedih, nanti dia mencatat amalan jeleknya itu. Nah, setelah selesai dicatat itu, ini dikalungkan di lehernya. Nah, kemudian datanglah Pak malaikat Munkar dan Nakir itu. Nah, yang ini malaikat ini begitu nanya nanti langsung dia nanti dapat nikmat kubur atau disiksa nanti. Ini sekitar analisanya sedikit, maksudnya itu bahwa kalau ada yang bertanya nanti Allah menghukumi, nanti hukum Allah bagaimana di sana? Bahwa tidak ada lagi hukum yang baru. Hukum di sana nanti apa yang sudah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Terus apa bentuk ini penghargaan yang Allah berikan kepada orang yang dulu iman, atau dulu orang itu dianggap taat, atau dianggap orang itu soleh dan sebagainya. Tidak ada hal yang baru. Ya surga. Jadi balasnya surga atau neraka di akhirat nanti. Selama di alam barzah mereka menunggu, ada yang dapat nikmat kubur, ada yang siksa kubur, lainnya gitu.
Ada yang langsung bisa masuk surga karena dia mati dalam keadaan mati syahid. Bagaimana nanti alam ini apa, alam kiamat? Ya, kiamat ketiga semua dibangkitkan. Sudah diceritakan semua. Apa yang terjadi itulah. Jadi bukan ada hal-hal yang baru, yang tidak ada. Nah, adapun persisnya bagaimana ini, nah itu nanti kita mengalami langsung di sana. Adapun hukumnya seperti itulah, sudah apa yang sudah diceritakan Allah dalam Quran hadis. Tidak ada hal yang baru. Jadi semua perkara dikembalikan oleh Allah maksudnya. Nanti di sana baru kita sadar bahwa kita sama sekali tidak ada daya upaya di dunia saja ya. Kalau kita sudah sadar, kalau kita menyadari bahwa kita ini tidak ada daya upaya. Apa yang kita pikirkan itu karena Allah memberi pikiran pada kita. Pikiran maksudnya memberi otaknya, akalnya, dan memberi ide pada kita. Karena orang itu merasa bangga bisa mikir, bisa apa. Itu sebenarnya pemberian Allah. Pemberian Allah, kan tidak usah heran, tidak usah heran. Tidak usah heran. Kalau Allah mau beri ya, kecil-kecil sudah bisa bicara, bisa. Kecil-kecil sudah bisa bahasa Inggris, bisa. Itu orang Inggris itu. Dia dikodarkan oleh Allah jadi orang Inggris ya dia. Kecil-kecil sudah bisa bicara bahasa Inggris dia. Hebat anak ini. Kecil-kecil sudah bisa bahasa Inggris. Ya, orang Inggris nih. Ada lagi ya orang Arab ini, kecil-kecil sudah bisa bahasa Arab ya. Kalau padahal dia masih kecil, iya kecil udah bisa bicara, tapi bicara bisa Arab. Tidak usah heran. Ini gitu. Tidak usah heran. Jadi apa bagaimana orang kok bisa? Nah, itu semua pemberian Allah. Itu semua pemberian Allah. Sal Bani Israel, sal. Tanyalah engkau Muhammad. Muhammad, kau tanyalah Bani Israel pada Bani Israel. Ini mereka mengaku diri mereka itu Yahudi, Bani Israel, keturunan Yakub, keturunan Nabi Yakub. Tanya apa? Tanyakan kam atainahum, kam berapa ataina telah memberi kami Allahum pada mereka Bani Israel. Memberi apa? Min ayatin, dari ayat baina yang jelas. Tanya coba Bani Israel, berapa banyak ayat yang sudah kami berikan kepada mereka? Ayat yang jelas. Jadi ayat Allah itu maksudnya itu ya, ayat Allah tidak ada yang samar. Ayat Allah tidak jelas, tidak ada. Bagaimana dengan mutasabihat? Ini itu jelas, itu jelas tidak dijelaskan oleh Allah, nanti akan dijelaskan atau tidak. Ini Allah sudah membuat sikap seperti itu bahwa ini apa, tidak ada yang tahu, cuma Allah saja. Artinya ada yang Allah jelaskan, ada yang tidak. Berarti jelas statusnya, tidak dijelaskan oleh Allah. Kita harus iman saja. Berarti dengan ayat itu sudah jelas bagaimana sikap kita, harus iman saja. Harus iman saja, harus percaya saja karena itu dari Allah. Jadi mereka ditanya, coba tanya Bani Israel, berapa banyak ayat yang sudah kami turunkan pada mereka, ayat-ayat yang jelas yang diturunkan pada mereka. Saya bisa jawab, karena banyak. Ini kitab mulai dari ini apa yang diterima oleh Nabi Daud, kitab Zabur, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, maupun kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Mereka Bani Israel. Kitab itu diturunkan pada Bani Israel semua. Berapa banyak ayat diturunkan? Ada yang berupa kitab, ada juga yang tidak berupa kitab. Jadi para rasul-rasul atau nabi-nabi ya, yang dia tidak diberi kitab, dia menjalankan kitab sebelumnya. Mungkin yang tidak ada di kitab itu ada ya ayat-ayat khusus yang diturunkan kepadanya, bukan isi kitab, bisa jadi lainnya. Berapa banyak? Mungkin tidak terhitung berapa banyaknya ayat. Kalau yang ada dalam kitab bisa dihitung. Yang di luar kitab mungkin ya lebih banyak lagi. Maksudnya apa? Wahai Bani Israel, kamu itu sudah diberi oleh Allah kitab, sudah diberi ayat yang banyak. Mestinya orang itu ibaratnya itu mencari sesuatu. Terus apa yang kita cari sesuatu dalam hidup ini? Sesuatu yang kita cari itu adalah hidup sekalian kita mencari hidayahnya Allah, petunjuknya Allah, jalan dari Allah. Itu yang kita cari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami pada jalanmu yang lurus. Jalan selamat, jalan masuk surganya Allah, jalan mendapatkan ridhonya Allah. Itu yang kita cari. Keluhnya sudah diberi oleh Allah. Kitab sebanyak itu loh. Kalau kita ikuti mesti ketemu, mesti dapat. Mesti dapat. Tapi mereka tersesat. Tapi mereka itu ya dimurkai oleh Allah karena mereka minta jalan, dikasih jalan, tidak dilaksanakan. Minta jalan, dikasih jalan, mereka mengabaikan.
Mereka minta jalan yang benar, sudah diturunkan jalan yang benar, mereka tidak ikuti. Sehingga mereka dimurkai, sehingga mereka jalan sudah ada petunjuknya. Dia mau kemana, jalannya sudah dituliskan, sudah ditunjukkan jalannya ke sana. Tidak diikuti, akhirnya sesat. Nah, begitu juga kita umat Muhammad. Allah sudah menurunkan kitab Al-Quran untuk umat Muhammad ini. Inilah petunjuk dari Allah. Inilah hidayahnya dari Allah, hidayah dari Allah. Kalau kita tidak mau mengikuti, jangan harap akan benar. Jangan harap kita akan menyandang status soleh, apalagi takwa kepada Allah. Nah ini, soleh dari mana ya lihat? Kalau kita tidak mengikuti jalan dari Allah, tak bisa jalan itu kita cari sendiri. Biar ku cari jalanku sendiri. Itu lagu itu. Atau banyak jalan menuju Roma. Iya, kalau ke Roma banyak jalannya. Nah ini, jalan menuju surga tidak ada kecuali jalan yang dari Allah itu aja. Hanya satu jalan untuk masuk surga selamat neraka, yaitu jalan yang dari Allah Rasulnya. Apa yang jalan dari Allah? Kitab. Ini Quran untuk umat Muhammad, untuk umat akhir zaman ini. Apa yang dari Rasul? Sunnah, hadis, kitab hadis sekarang. Itulah jalan surga. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Walaupun hidup Anda misalnya kita tidak, saya mau mencari ridha Allah dengan tidak pakai Quran hadis. Bagaimana? Saya mau berbuat baik pada semua manusia, pada semua makhluk. Tidak mungkin Allah benci, marah, dan tidak mungkin Allah akan tidak mengganjar dengan surga. Tidak mungkin Allah akan memasukkan ke neraka. Karena saya sudah berniat baik dan nanti saya implementasikan, saya laksanakan. Memang betul-betul saya akan berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah. Seluruh makhluk Allah saya akan berbuat baik pada mereka. Ya tidak bisa. Ini namanya bikin teori sendiri. Bikin teori sendiri. Tidak cukup kita jadi orang baik, itu tidak cukup. Tidak cukup kita berniat baik, berbuat baik. Kalau kita tidak mengikuti tuntunannya. Orang kalau tidak mengikuti tuntunan itu ya salah itu ya tidak tanggung-tanggung lagi. Salahnya kepratal lagi. Sangat gagal total lagi, gatot lagi. Gagal total kalau tidak mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan. Waman dan barang siapa yubadil yang mengganti dia orang nikmat Allah pada nikmatnya Allah, membak dimaja min dari ba'di setelah apa-apa jahat yang telah datang pada mereka, yang telah datang padanya. Ini apa? Pada apa-apa. Maksudnya itu siapa yang mengganti kitab, itu nikmat Allah. Mereka ganti, mereka robah, mereka tidak ikuti, mereka buang. Ini mereka hilangkan, mereka tidak sampaikan. Itu berarti merubah kitab. Setelah kitab itu datang, kitab sudah datang, malah mereka robah. Dirubah isinya atau tidak disampaikan. Apa akibatnya, hukumnya? Fa innallah, maka sesungguhnya Allah syadidul iqab, maksudnya sangat berat. Apanya? Iqab, siksanya. Artinya diancam siksa. Orang yang mengganti kitab, merubah kitab, tidak menyampaikan kitab. Siapa yang disindir oleh Allah itu? Ya Bani Israel, Yahudi maupun Nasrani. Kalau mereka tidak mengganti kitab, tidak merubah kitab, tidak menyembunyikan ayat, ini mereka menyampaikan apa adanya sesuai dengan kitabnya, pastilah umat mereka otomatis mengikuti kerasulannya Nabi Muhammad, menerima kebenarannya Al-Quran, mengikuti agama Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang mengganti ini diancam oleh Allah dengan siksaan yang sangat berat, yaitu neraka. Nah, kita mungkin umat Muslim mungkin tidak merubah, tidak mengganti. Yang merubah, yang mengganti, yang menyimpan, tidak menyampaikan itu ya Bani Israel, Yahudi maupun Nasrani. Tapi umat Muslim di sini walaupun tidak merubah, tidak mengganti, tidak menyimpan ayat, kalau tidak menjadikan kitab sebagai hidayah, petunjuk, sebagai panutan dalam ibadah, dalam hidupnya, lain kitab ya kitab, dia ya dia, lain tidak merasa tidak butuh, tidak perlu, tidak belajar,
tidak mau faham, tidak mau menerima, tidak memerlukan, dianggap ya tidak penting dan sebagainya. Nah, ini berarti sama parahnya nih. Sama parahnya. Kita sudah diberi kitab tapi tidak kita terima, sudah diberi kitab tidak kita ini ambil, diberi jalan tidak kita ikuti. Sama parahnya dengan Bani Israel tadi. Dirubah-rubah lah ini. Tidak disampaikan lah ini. Sama parahnya. Zuina dihias-hiasi lillazina kafaru, bagi orang yang kafir mereka. Apa al-hayatud dunia, kehidupan dunia. Ya, orang kafir itu oleh Allah dihias-hiasi kehidupan dunianya. Pengertiannya ada beberapa hal. Satu, orang kafir itu apa yang di benak, di pikiran, dalam cita-cita, angan-angannya, ya dunia itulah. Hanya dunia. Dunia saja. Gimana dunia, hidup di dunia ini, selagi hidup ini bagaimana bisa senang, bahagia, kaya, bisa sama seperti orang, bahkan bisa lebih dari orang lain, atau bisa berpuasa, ada yang bisa pengen kaya, sangat kaya, ada bisa memuaskan keinginannya, hawa nafsunya dan sebagainya. Dunia, artinya apa yang ada di dunia itulah yang dia cari. Ada yang mencari semuanya, ada yang mencari bagian-bagian dari dunia. Itulah yang dia cari, itulah yang dia pikirkan, itulah yang dia usahakan, itulah yang menjadikan dia happy atau bahagia. Pengertian pertamanya itu. Pengertian keduanya itu, orang kafir dihias-hiasi itu dunianya, maksudnya di mata orang kafir lah ini, dunia inilah hidup, dunia inilah hidup, akhirat tidak ada, akhirat tidak ada. Dalam pikiran itu akhirat itu adalah suatu hal yang mustahil, itu hanya angan-angan saja. Tidak mungkin kalau orang sudah mati, sudah jadi tulang belulang, apalagi tulangnya sudah hancur, kok bisa hidup lagi? Itu tidak mungkin, mustahil menurut mereka. Akalnya tidak sampai. Jadi akalnya tidak sampai. Lagi. Allah banyak sekali menjawab dengan di Quran ini bagaimana cara Allah menghidupkan bumi yang mati. Ini gambaran menghidupkan manusia itu diberi gambaran itu menghidupkan bumi yang mati. Kalau mau dilihat, mau dibandingkan, mungkin lebih sulit menghidupkan bumi yang mati itu. Tapi bagi Allah sesuatu yang mudah menghidupkan bumi yang mati. Apalagi menghidupkan manusia. Bagaimana menghidupkan bumi yang mati? Dengan cara menurunkan hujan. Bumi yang mati dimaksud gimana? Tidak ada kehidupan. Tanahnya gersang, tidak ada tanaman tumbuhan yang bisa hidup. Tidak ada hewan makhluk hidup yang bisa hidup di situ karena tidak ada air, karena kering, gersang. Ini ibaratnya bumi yang mati. Bagaimana cara Allah menghidupkan? Gampang sekali. Begitu diturun hujan, tidak perlu harus ada orang yang nanam rumput, harus ada orang yang nanam apa, tidak perlu. Tiba-tiba saja rumput tumbuh, semua tumbuh. Akhirnya entah dari mana makhluk itu datang, bisa hidup di situ, bisa berkembang biak di situ. Itu cara Allah menghidupkan bumi yang mati. Kalau orang yang cerdas, dia tidak perlu bertanya, dijawab dengan apa yang ditanya itu. Kalau orang yang cerdas, seandainya dia bertanya, dijawab dengan pertanyaan pun, orang cerdas bisa mengerti. Jadi dia tanya, mestinya kan enaknya kan dijawab kalau orang bertanya. Tapi itu untuk orang biasa. Kalau orang cerdas, ditanya, dijawab dengan bertanya lagi. Dia bertanya, dijawab dengan pertanyaan. Dia bisa ngerti, dia bisa paham. Oh iya. Ini nih orang cerdas. Nah, yang bisa mengerti, yang bisa memahami dan bisa mempercayai bahwa kita setelah mati nanti akan dibangkitkan lagi, itu berarti orang-orang yang cerdas. Cuma dia bisa memahami bahwa ini apa yang Allah tampilkan, apa yang Allah tampakkan, apalagi apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis ini, menjadikan dia sangat yakin walaupun tidak melihat, yakin walaupun tidak mendengar, walaupun tidak melihat dengan mata kepala langsung, walaupun dia belum mengalami, yakin. Seperti halnya contoh berita.
Banyak orang sekarang ya ada berita, ada videonya, ada beritanya, ada gambarnya, ya percaya. Padahal itu di luar negeri deh. Saat ini Ukraina lagi diserang oleh Rusia dengan menggunakan masukan ya, misil segala macam ini. Kita tidak lihat sana. Percaya tidak kita? Percaya. Gitu. Jadi itu orang pintar itu. Kalau ditanya berita apa ini? Ngawur aja. Apa berita ngawur? Itu katanya Rusia menyerang Ukraina itu. Ngawur aja. Ngawur apa? Lain. Mana mungkin lah. Nah, ini orang tidak cerdas. Ini orang tidak cerdas. Orang tidak cerdas itu. Orang cerdas lah ini. Walaupun dia tidak melihat, tidak mengalami sendiri, belum pernah datang ke sana ya, Rusia itu ya, pemenang sana ya memang ada Pak, Rusia Pak, Ukraina itu memang apa ada ya, dia bisa percaya. Ini orang cerdas. Jadi orang cerdas itu tidak harus mengalami. Dia banyak apa yang dia dengar, apa yang dilihat itu dia bisa simpulkan. Dia bisa simpulkan dengan benar. Bisa menyimpulkan dengan benar itu perlu kecerdasan. Perlu kecerdasan. Jadi secerdas-cerdasnya orang yang bisa menemukan sesuatu, bisa membuat alat sesuatu, tapi tidak bisa cerdas dalam tentang memahami ketuhanan, tentang memahami ini apa ayat-ayat Allah, tentang memahami janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah, tentang surga Allah, neraka Allah, kebangkitan dan sebagainya, kehidupan setelah kematian dan itu berarti itu masih belum cerdas. Masih belum cerdas. Nah, jadi kita yang orang iman ini, walaupun kita tidak diberi kecerdasan, bisa membuat kapal, bisa membuat HP, bisa membuat cetak uang, gitu. Cetak uang itu ya kriminal, salah. Bisa bikin mobil dan sebagainya. Gak apa-apa, kita tidak cerdas dengan hal yang kecil, tak masalah lain. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita diberi oleh Allah kecerdasan beragama, kecerdasan tentang berketuhanan ini, tentang menghambakan diri kepada Allah. Kita bisa percaya alam ini ciptaan Allah. Kita bisa percaya semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Ini berarti kita diberi oleh kecerdasan yang sangat sangat besar. Nah, orang kafir di pikirannya tadi cuman dunia ini. Di pikirannya dunia inilah kehidupan, tidak ada lagi kehidupan setelah dunia. Sehingga yang dia selalu bangga-banggakan adalah dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Nah, ini orang kafir karena dia sia-sia dunia. Satu lagi pengertian dia sia-sia dunia tadi, ini karena kadang mereka oleh Allah diberi dunianya itu lebih, diberi lebih oleh Allah. Lebih banyak, lebih kaya, lebih pintar, lebih kayaknya mereka merasa hidupnya lebih nikmat daripada kita orang Islam. Kayaknya mereka usahanya selalu berhasil dibandingkan kita dan sebagainya. Walaupun ada juga, banyak juga lain, kalau tidak Islam, tidak jadi Muslim itu yang melarat ya, bukan ada tapi ya banyak. Tapi orang-orang kufur yang merasa kaya, orang-orang kafir yang merasa kuat, orang-orang kafir yang merasa pintar dan sebagainya ini, dia menganggap mereka itu yang lebih hebat, lebih pintar, lebih kuat, lebih kaya dan sebagainya. Sehingga dengan kelebihan-kelebihan ini mereka menghina orang iman. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dengan kelebihannya. Kalau yang pintar menghina orang iman dari segi kepintarannya. Dia menganggap dia lebih pintar, orang iman bodoh. Orang kaya ya, dia menghina orang iman dengan menganggap, berkata bahwa orang iman itu ya miskin. Mereka itulah yang kaya. Dan sebagainya. Padahal kata Allah wallazina taqau, dan adapun orang yang bertakwa hidup di dunia ini menjalani hidup secara takwa, takut pada Allah. Sehingga aturan, perintah, larangan, cerita apapun itu dari Allah dia indahkan. Dia indahkan, artinya dia laksanakan, tetapi dia jaga, dia ikuti dan sebagainya. Kenapa orang takwa? Fauqahum, di atas mereka orang kafir. Asli kita di atas mereka. Ini kita ini orang mulia. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum tu'minuna billah. Jangan kalian merasa hina, jangan merasa susah, karena kalian sebetulnya a'launa, orang luhur, orang mulia. Jadi orang iman ini orang mulia, orang luhur.
in kuntum tu'minun, kalau betul-betul kalian orang itu beriman. Kalau benar-benar kalian orang yang beriman, maka tidak perlu kalian merasa hina, merasa susah, karena sebenarnya kalian orang yang mulia. Nah, ini orang kafir tadi dari sudut pandangnya dia merasa dia lebih pintar, lebih kaya, lebih bagus, lebih kuat, lebih segala-galanya. Nah, ini sehingga dibandingkannya dengan orang iman yang dianggapnya lebih rendah di bawah mereka, maka mereka menghina orang iman. Padahal menurut versi Allah, orang iman, orang yang takwa itu adalah di atas mereka. Di atas mereka. Tapi yaumal kiamat, pada hari kiamat nanti. Ya, kalau seandainya di dunia ini begitu kita jadi orang iman itu, dulu waktu sama-sama kufur, sama-sama kafir, sama-sama musyrik, sama-sama belum jadi orang imannya, sama-sama susah lainnya, sama-sama beratnya hidupnya. Begitu dia jadi muslim terus langsung ekonominya menanjak, karirnya menanjak, usahanya lancar dan sebagainya. Kalau semua orang dari nol, dari minus, dari susah, waktu belum iman, setelah iman kok diberi melejit seperti itu, maka tidak ada orang yang tidak iman, semua jadi orang iman. Sebab tidak ada orang di dunia ini pengen susah, pengen melarat, pengen menderita, tidak ada. Kalau yang dilihatnya orang itu dari susah sekarang bahagia, senang, pasti dia ingin ikut. Kenapa ada orang yang tidak ikut? Karena dunia ini kalau kita mau jujur, itu sudah qadar masing-masing. Kalau seandainya boleh diikuti bisa, ini ada orang berhasil, orang sukses, terus diikuti bisa, kenapa kita tidak ikut? Bodoh benar kita tidak mau ikut. Itu orang berhasil, orang sukses, ini jadi orang kaya dari nol, dari tidak ada apa-apa. Sekarang ini ya sudah jadi orang kaya, sangat kaya. Ini crazy rich, dia sudah jadi sangat kaya dulu. Jadi ini kayak orang gila. Kayak orang gila, kayak sudah sangat kaya itu. Lah kalau bisa diikuti, kenapa tidak diikuti? Nah, kenapa sekarang tidak semua ini mau ngikuti? Kayak dia tahu diri. Ngikuti itu loh. Kalau sekedar ngikuti bisa, tapi hasilnya, nah ini yang harus dicatat. Ini harus dicatat. Kalau soal ngikut, jejak ini autobiografi Bung Karno, bagaimana dari lahirnya sampai perjuangannya dan sebagainya, sehingga akhirnya jadi orang sukses, jadi bapak bangsa, sampai jadi bapak bangsa. Kadang ini buru-buru jadi bapak bangsa ini. Jadi bapak bangsat lainnya gitu. Anaknya juga sukses lainnya, jadi anak bangsa. Cucunya juga sukses, jadi cucu bangsa. Ini enggak, bapaknya bangsat, lainnya anaknya bangsat, cucunya juga bangsat lain. Nah terus kalau memang Bung Karno bisa diikuti, ya ikuti saja. Kenapa tidak diikuti? Siapa yang tidak kepengen berhasil sukses seperti beliau, jadi bapak bangsa kan gitu? Bisa mungkin diikuti, tapi berhasil nggak? Ini yang harus diperhatikan. Kalau sudah mengikuti Bung Karno sarapannya apa, diikuti. Bangun paginya jam berapa, diikuti. Dia suka pakai baju jas kayak gitu ya, kita ikuti kan gitu. Paling kata orang gila. Pakai tongkat ini ya, tongkat saktinya itu, pakai tongkat kebesarannya itu. Kebesaran kecil ya tongkatnya, bukan ketat kebesaran. Ya tongkat ininya, istilahnya tongkat apa ya? Biasanya orang nyebutnya kebesaran, tongkat kebesaran walaupun kecil. Tongkat sakti ya. Bikin tongkat kayak gitu. Mana-mana megang tongkat. Kenapa polisi? Karena senjata tajam. Tongkat komando. Enggak bisa gitu. Oh mungkin Bung Karno yang enggak bisa. Kalau yang lain sama aja. Crazy rich itu nah, baru itu. Manusia zaman sekarang. Kalau Bung Karno manusia zaman kemarin, kita tidak sejaman. Mungkin susah ngikutinnya. Crazy rich itu orang baru ini. Orang zaman sekarang. Anak milenial ini. Kalau bisa kita ikuti, kenapa tidak kita ikuti? Bisa mungkin ikut trading gitu. Ikut trading ya. Daftar binari, daftar ini internet, daftar ini apa sistem apa yang kita ikuti. Ada training kita ikuti. Bila perlu ikuti terus trainingnya, setiap hari ikut training. Dengarkan ceramah segala macam dari dia.
Tapi berhasilkah? ini ya ini. Kalau hanya sekedar mengikuti, ini siapa bisa mungkin, tapi berhasil atau tidak, nah ini yang menentukan adalah Allah. Apalagi diikuti tahu-tahu ya bohong kan gitu, tahu-tahu bohongan lain. Jadi akhirnya ikut masuk penjara kan gitu. Nah ini. Jadi orang kafir itu ini apa? Mereka bangga dengan dunianya, mereka merasa pintar, mereka merasa lebih, sehingga menghina orang iman. Padahal kata Allah, ini apa, orang iman itu di atas mereka, tapi nanti. Kalau sekarang mereka seolah-olah merasa di atas angin, kita yang di bawah. Kita yang di bawah. Menurut mereka itu, menurut mereka. Nah, kita tidak usah berkecil hati atau seperti yang mereka pikirkan. Seperti yang mereka pikirkan, kita harus punya pikiran sendiri. Bagaimana pikiran orang iman? Pikiran orang iman ini begini sederhananya. Hidup kita di dunia sudah dikodarkan oleh Allah. Di antara begitu banyak kodar, yang paling penting adalah hidup sekalian dikodar jadi orang iman, mendapat hidayah oleh Allah, mendapat hidayahnya Allah, sehingga ada harapan di akhirat nanti akan dimasukkan surga, selamat dari neraka. Adapun setelah kita dapat hidayah, kok tidak kebahagiaan atau kebagian yang nikmat atau kodar-kodar yang lain tapi sedikit, seperti kaya kebagian juga tapi tidak banyak, atau kadang kaya kadang tidak lainnya, kadang kembang kadang kempis kan gitu, kadang makan kadang tidak lainnya. Tapi hidayah dapat, makan kadang dapat kadang tidak. Hidayah dapat ini, tapi tidak ganteng, tidak apa-apa, yang penting dapat hidayah walaupun tidak ganteng, yang penting punya istri gitu. Percuma ganteng kalau tidak ada istri, untuk apa? Gitu. Emang dimakan sendiri ganteng kan gitu. Ya, gantengan kita dimakan istri kita ya, untuk istri kita kan gitu. Jadi kalau yang penting kita dapat hidayah, tidak dapat yang lain, pol-polnya tidak dapat yang lain, itu yang tidak masalah. Dan walaupun karena tidak dapat yang lain itu, terus kita itu mungkin saro bahasa Palembang. Kalau sarah nama orang apa, sengsara, menderita, melarat, ya, susah hidupnya, apa-apa tidak bisa, mau beli apa tidak bisa, memiliki apa tidak bisa, apa-apa tidak punya dan sebagainya. Mungkin dipandang orang hina, rendah, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, menderita dianggap. Itu kata orang. Pikiran kita tidak lainnya. Kita ini sementara saja seperti ini. Ibaratnya itu kita ini sekarang ini nyamar. Nah, lebih tepatnya itu nyamar. Kalau kita ini aslinya orang iman itu nanti di akhirat akan diberi surga. Surga yang paling rendah saja kelipatan 10 kali lipat dunia ini. Anda tinggal di kota mana? Seandainya satu kota yang Anda tinggal itu milik Anda sendiri, Masya Allah, alangkah kayanya Anda. Semua yang di kota itu milik Anda sendiri. Hotelnya, gedungnya, rukonya, bedengnya, apartemennya, fasilitas apanya, ada gedung olahraga atau apa, itu punya Anda semua. Alangkah kayanya, tidak terhitung itu duit bakal masuk tiap harinya itu. Pasar-pasar punya Anda semua, pabrik-pabrik punya Anda semua, di satu kota itu. Bukan satu negara Indonesia, bukan, satu kota saja. Apalagi 10 kali lipat dunia, alangkah kayanya Anda ini. Ini alangkah kayanya. Ini. Nah itu ahli surga yang paling melarat, ahli surga yang paling rendah itu 10 kali lipat dunia dia dapat. Berarti kalau kita diberi keimanan, diberi hidayah Allah, asal kita jaga keimanan ini sampai mati kita jaga niat kita, jaga amalan kita, maka serendah-rendahnya surga kita 10 kali lipat dunia. Walaupun itu belum kita terima. Ini. Maka sekarang ini kenapa kita lagi nyamar, gitu. Nyamar jadi orang miskin. Nah ini. Kalian bapak-bapak yang belum ganteng ya, sekarang ini lagi nyamar. Nyamar jadi orang jelek. Ini. Yalah. Cewek-cewek pada tidak mau, janda-janda pada tidak mau ini. Karena lihat muka kita yang tidak ganteng gitu. Kantong kita itu ya orang Palembang ada yang nyebutnya buntu, ada yang nyebutnya bolong, kantong bolong ini. Ada yang nyebutnya kantong kosong, ini gini. Dompet kosong, kantong kosong, perut kosong, otak kosong ini. Kita lagi nyamar jadi orang melarat, nyamar jadi orang jelek lain. Nyamar jadi orang biasa.
Kenapa jadi orang biasa? Karena di akhirat nanti laki-laki ahli surga itu tidak ada jadi orang biasa. Nanti di surga laki-laki dunia ini jadi raja. Jadi raja. Tidak ada orang yang nyuruh kita, tidak ada. Kamu sana, tidak ada yang nyuruh kita pergi, nyuruh kita berhenti, nyuruh kita makan, tidak ada. Yang ada nawari makan tak apa, dilayani, ya. Apa maunya kita semua dilayani. Kita rajanya. Nah, kita lagi nyaman. Nah, walaupun jadi kita tidak usah terlalu susah dihina oleh orang kafir itu, karena ibarat dia itu tidak tahu, padahal kita tahu. Dia itu tidak seberapa. Dia membanggakan kekayaannya, tidak ada seberapanya kekayaan dia. Kalau yang dia pintar ya, kita sudah tahu, alah kepintaran kamu cuman bisanya itu aja, tidak bisa masuk surga. Saya ini pintarnya bisa masuk surga. Kekayaan kamu, harta kamu seluruhnya itu aja, mau dibelikan satu kapling, jangankan satu kapling, satu telapak kaki di surga tidak akan terbeli. Saya di surga itu punya istana banyak, istri banyak, bidadari banyak, perhiasan banyak, semua sudah dipenuhi oleh Allah. Saya sudah dapat jaminan bahagia ini bukan seumur hidup, tapi kholidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Dapat jaminan bahagia selama-lamanya. Berapa itu bisa bayar kalau harus beli itu? Kalau ada orang jaminan misalnya kehilangan, beli mobil jaminan kehilangan, ini dijamin sampai berapa tahun Pak? Sampai 10 tahun misalnya. Ya lebih dari 10 tahun tidak dijamin lagi, kayak gitu. Jaminan masa tua misalnya, jaminan apa? Dijamin ada batas-batasannya. Ini enggak, kita dijamin bahagia kholidina fiha abada. Itu kalau mau bayar pasti mahal sekali ke asuransinya. Asuransi bisa bikin bahagia selama-lamanya, bayarnya tidak mungkin terbayar kita. Nah maka walaupun mereka menghina, itu kita senyum aja. Orang miskin kok menghina orang kaya, kan gitu. Terbalik kan gitu. Orang melarat kok menghina orang kaya. Kita ini bukan lagi crazy rich, kan gitu. Crazy rich tidak ada apa-apanya, tidak bisa dia beli surga. Selamat dari neraka aja tidak bisa dia dengan hartanya itu kalau dia tukar untuk selamat dari neraka. Apalagi mau beli surga. Maka kita ketawa aja lihat crazy rich itu, santai aja. Apalagi mereka mau menghina, kan gitu. Wallah, dan adapun Allah yarzuku memberi rezeki di Allah mayyasya man pada orang yang dia kehendaki di Allah. Dia hisab dengan tanpa hisab. Maksudnya orang iman nanti begitu dimasukkan surga itu, apa yang dimiliki orang kafir sekarang itu ada apa-apanya. Betul-betul nanti orang iman melihat pemberian Allah, kenikmatan yang Allah beri di surga itu terkaget-kaget. Alangkah besar, alangkah bagus, alangkah indah, alangkah banyak, alangkah nikmat, alangkah ini kekalnya dan sebagainya. Istilahnya itu kalau orang desa ya masuk kota itu ya, mulut itu melangak, nggak bisa nutup. Wow, sebentar besar mengucapkan wow. Dia lihat surga itu loh, lihat rumah istananya, wow, lihat dapurnya, wow, ini gitu. Lihat pakaiannya, wow, lihat makanannya, wow, lihat bidadarinya, masya Allah, wow, lebih ya. Luar biasa. Jadi betul-betul tanpa hisab, termasuk tanpa hisab dia diberi selamanya, bukan kamu masuk surga 3 tahun, sudahnya sudah mati, selesai hidup. Itu aja untung kita ibadah 60 tahun, yang umurnya 60 tahun. Ibadah semua apa isinya? Kan enggak. Anggap aja 60 tahun hidup itu ibadah semua, anggap saja. Ada istirahatnya, ada tidurnya, ada main-mainnya, ada main HP-nya, ada nonton YouTube-nya, nonton TV, ada nonton bolanya, ada berantemnya, gitu. Kadang berantem sama saudaranya kan apa. Jadi banyak kerjaan kita dunia ini. Anggap ibadah semua. Cuman ibadah 60 tahun itu dimasukkan surga 3 tahun. Tapi 3 tahun ini seperti surga, dia jadi raja, ganteng ya, bidadari, istrinya banyak kayak ini. Bahagia puas, tidak pernah sakit, tidak pernah tidak pernah tidak bahagia, senang terus di surga itu. 3 tahun aja untung, apalagi 4 tahun, apalagi ini bukan 3 atau 4 tahun, tapi kholidina fiha abada.
Betul-betul Allah beri itu tanpa hisaban, tidak dihitung-hitung lah, terus diberinya terus nikmat gitu. Karena ada siapa anasu manusia, kita dan semua manusia yang ada di bumi, yang pernah ada maupun yang sekarang ada maupun nanti generasi-generasi berikutnya. Kenapa manusia? Itu umat wahidah, umat yang satu. Umat yang satu atau umat yang sama boleh. Boleh dimaksudkan itu adalah kita dulu asalnya satu, yaitu Adam, Nabi Adam. Atau dimaksudkan umat yang satu di sini maksudnya itu adalah kita ini tadinya satu umat Islam. Ini agama Islam tadinya kita ini, umatnya umat Islam. Walaupun rasulnya beda-beda, tapi kita ini adalah satu umat Islam. Bukan umat apa-apa itu selain Islam, bukan. Umat Islam. Fabasa, maka mengutus siapa Allah an-nabiyyin, pada nabi-nabi, banyak nabi-nabi, rasul-rasul. Yang mana tugas para nabi itu mubasyirin, orang-orang yang memberi atau membawa atau mengabari, menyampaikan kabar bahagia. Kabar bahagia apa itu? Surga. Jadi para nabi kalau ceritain surga. Nanti kalau mau jadi orang iman, mau ikut saya, nanti masuk surga kamu. Di surga itu ya begini. Waduh. Itulah cerita para nabi. Itu kalau kita dengarkan, alangkah bahagianya. Masalahnya ada yang percaya, ada yang tidak percaya kan gitu. Wa munzirin, dan rasul atau para nabi itu adalah munzir. Wa munzirin, selain memberi kabar gembira, juga orang yang memberi atau membawa kabar penakut. Apa kabar penakut? Siksa Allah, murka Allah. Apa itu? Lain. Ya akhirat nanti neraka. Lain. Di alam barzah itu siksa kubur. Lain. Begitu di hari kiamat itu ada banyak. Ini apa, siksa di hari kiamat tiada. Lain. Kemudian di dunia saja kadang-kadang siksa dunia sudah ada. Nah, jadi tidak ada dunia ini itu siksa bukan dari Allah, itu semua itu siksa itu dari Allah. Walaupun ini apa, pelakunya yang berbuat itu adalah manusia, mereka hanya perantaranya saja. Aslinya yang mengodarkan, yang membuatnya seperti itu adalah Allah. Jadi tadinya semua manusia sama, umat Islam. Allah utus rasul, utus nabi, semua rasul nabi menceritakan surga neraka. Wa anzala, dan menurunkan dia Allah ma'ahum, bersama mereka para nabi-nabi rasul tadi, alkitab-kitab. Ada yang diberi kitab, ada yang tidak. Yang tidak diberi kitab jangan, aduh saya tidak diberi kitab, jadi apa yang mau diajarkan? Berhubung saya ini tidak dituruni kitab, jadi kata Nabi tadi, maka kita ngajinya diam aja, sediaman. Baik. Kalau zaman sekarang ada HP ini, silakan masing-masing buka YouTube. Terserah ini apa hobinya masing-masing. Yang main game, yang aplikasi apa ya silakan, dan tidak. Jadi nabi-nabi rasul yang diberi kitab ya dia menyampaikan kitabnya, yang tidak diberi kitab oleh Allah dia menyampaikan kitab yang sudah diturunkan oleh Allah sebelumnya. Seandainya ini setelah Nabi Muhammad kan tidak ada rasul lagi. Seandainya ada ini, seandainya dulu Nabi sudah memberi istilahnya memberi apa istilahnya itu, memberitahu ke kita bahwa nanti setelah saya akan ada rasul lagi. Seandainya Nabi Muhammad kan itu tidak ada. Ini sekedar contoh. Terus rasul berikut ternyata Allah tidak beri kitab. Jadi apa rasul berikut itu yang mereka sampaikan? Ya kitab yang diturunkan pada Muhammad ini, Al-Quran dan hadis ini yang dia ceritakan, yang dia sampaikan ini. Nah, berhubung setelah Muhammad tidak ada lagi nabi rasul, ya sudah. Jadi umat zaman sekarang zaman Nabi yang ikuti Quran hadis, zaman berikutnya ikuti Quran hadis, termasuk zaman sekarang ikuti Quran hadis sudah 1400-an tahun dari zaman Rasul itu ya ikuti Quran hadis ini. Bagaimana setelah 100-200 tahun kemudian kalau memang belum kiamat, ya itulah dia cukup mengikuti Quran hadis itu aja. Tidak perlu mencari kitab baru, mencari kitab baru di pasar, toko buku, atau ngarang sendiri. Kita rapatkan saja nih, kita musyawarahkan bikin kitab lain. Tidak perlu, cukup kita mengikuti ini. Jadi Allah sudah menurunkan kitab pada para nabi rasul itu bil haq, dengan benar. Jadi jaminan benarnya ini dari Allah. Istilahnya kalau sekarang ini jaminan halalnya sudah diterbitkan oleh MUI. Nah, kemarin sudah diganti oleh Departemen Agama, secara bertahap akan diganti ini predikat halal dari produk-produk pangan itu, obat dan sebagainya itu nanti secara bertahap akan dialihkan Departemen Agama yang menerbitkan sertifikat halalnya. Jadi benarnya sudah dijamin. Kitab yang diturunkan pada para nabi itu benar, dijamin benarnya.
Untuk apa Rasul para Nabi diutus? Dikit-dikit cerita surga neraka, kemudian dia menyampaikan kitab dan diklaim kitab itu adalah benar, tidak ada keliru, tidak ada salahnya. Untuk apa? Liyahkuma, supaya menghukumi dia Nabi, para Nabi Rasul tadi, menghukumi bayan nas di antara manusia. Fima, di dalam apa-apa, ikhtalafu, yang berselisih, yang bertengkar, yang berselisih mereka fi dalam apa-apa. Apa-apa saja. Jadi urusan apa saja kalau ada pertengkaran, perselisihan dalam peribadatan, dalam keyakinan, dalam urusan hukum, dalam urusan apa saja. Ini Nabi gimana ini nih? Kata ini harus begini, katanya tidak boleh, katanya jangan, katanya malah harus, katanya ini gimana? Oh, Nabinya langsung datang. Oh, ini ayatnya ada ini. Nih. Oh, berarti tidak boleh. Misalnya kalau ayatnya bilang tidak boleh, tadi walaupun ada yang bilang harus, ada yang bilang wajib, ada yang bilang tidak boleh. Ayatnya tidak boleh, haram, gitu. Atau diribut berselisih ini gimana ini Nabi ini? Ini katanya tidak boleh, ini ada yang boleh, ada yang ini haram, ada yang ini wajib, ada yang harus ini. Oh, lihat aja nih. Oh, ini harus, wajib. Ini. Udah, kalau mana ayatnya wajib ya wajib kan gitu. Ini. Jadi gampang sebetulnya kita beragama ini. Harus diamalkan atau tidak? Kita lihat ayatnya. Statusnya ini wajib atau sunnah? Lihat ayatnya, ayat Quran ataupun sunnah hadisnya. Ini harus kita kerjakan, boleh dikerjakan atau tidak? Lihat ayat. Kalau ada bahasannya di Quran hadis kita kerjakan. Kalau tidak ada bahasannya, itu namanya bau-baunya lagi tidak ada. Baunya lagi tidak ada. Kalau baunya tidak ada, jangan diharap barangnya ada. Baunya lagi tidak ada. Kadang-kadang masih ada baunya itu loh. Masih ada baunya ini, bau sate atau bau ayam goreng atau bau ikan goreng tuh. Begitu diangkat tudung nasi deh, sudah tidak ada lagi. Tadi ada. Sekarang tidak ada. Entah siapa yang telah mendahuluimu. Mendahului. Kita sudah ngarep-ngarep kan makan pakai ikan goreng gitu kan. Ternyata baunya saja. Itu bukan tidak ada. Jadi kalau baunya ada itu loh. Kalau baunya sudah tidak ada, jangan harap barangnya ada. Baunya adanya bisa jadi barang tidak ada. Apalagi baunya sudah tidak ada. Nah, begitulah orang beramal tidak ada dalam Quran hadis. Baunya lagi tidak ada itu namanya. Baunya lagi tidak ada. Baunya tidak ada kok diharap-harap lain. Jangan harap lain gitu. Jadi apapun perselisihan umat, begitu dikembalikan ke kitab lain, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul. Kalau kamu berselisih dalam segala sesuatu apa saja, kembalikanlah pada Allah Rasul. Tidak perlu kita nyurati Allah WA atau halaman WA Allah itu ini kartunya apa Allah itu, kartu as atau kartu, tidak perlu. Lihat aja Quran. Kalau kita nak nyurati Allah, tulis dalam secari kertas, terus kita lemparkan ke langit, atau kita lemparkan ke atas gunung, atau kita lemparkan ke sungai, nanti salah satu akan ada yang sampai kepada Allah, nanti pasti akan dibalas oleh Allah pakai surat juga. Mana bisa, mana ada itu, cara salah itu. Siapa yang ngajar itu? Bukan saya pasti. Kalau kita mau minta mau bertanya pada Allah, sudah kita kaji Qurannya. Kalau tidak ada gimana? Di Quran sudah dicari tidak ada. Ya hadis sudah cari tidak ada. Tidak usah repot-repot, tidak usah pusing-pusing dipikirkan. Mau beramal aja kok dicari yang tidak ada itu ya. Amalkan saja yang sudah ada. Ya itu kan? Amalkan saja yang sudah ada. Ada pusing. Ini repot mikirkan yang tidak ada dipikirkan. Wama, dan tidak ikhtalafa berselisih di dalam apa-apa tadi dalam kitab illa kecuali allazina, orang-orang utuhu yang telah diberi mereka pada kitab. Aneh betul. Jadi orang yang menyelisih kitab Quran ini seharusnya orang-orang yang memang belum pernah ngerti kitab, belum pernah ngerti kitab itu apa, makanan apa, ya itu pantas. Yang tahu aja kitab enggak, disangkanya makanan apa gitu ya. Saking nggak ngertinya begitu. Kalau dia menyelisih itu mungkin agak sedikit wajar. Ternyata yang menyelisih ini ya tidak menyelisih pada kitab, kecuali orang yang sudah diberi kitab lainnya. Maksudnya umat Yahudi Nasrani. Ini nih sangat disayangkan. Umat Yahudi Nasrani harusnya mereka sudah
lebih dahulu mendapatkan pengajaran ya, dapat pelajaran, dapat ilmu, dapat hidayah. Nah, ini harusnya mereka itu ya lebih nyontoi, lebih pintar, lebih bijak kan gitu, lebih cerdas dalam mengikuti kebenaran, dalam menilai suatu kebenaran. Ini enggak, mereka malah salah kaprah, mereka malah salah paham, mereka malah menyelisihi kan gitu. Mereka tidak bisa mengenali gitu. Mereka sudah diberi clue ya, diberi arahan di kitab mereka, begitu melihat itu pangling gitu. Ini gambarannya sama kayak guru kita itu bilang ini apa, kayak bayi dilahirkan, kenapa nangis? Nah, ini itu pertanyaan teka-teki yang sulit dijawab ini. Kenapa bayi lahir nangis? Nah, susah jawabnya. Dasar Pak Kiainya gemblung ini, Pak Kiainya ini tidak ngerti ilmu ini, kira-kiranya aja. Dia bayi nangis itu karena dia pangling lihat bapaknya. Kenapa? Dulu waktu dia di perut ibunya itu dia ngeliat bapaknya itu botak katanya. Iya, bapaknya botak lah ini. Dia lihat bapaknya sering datang itu botak lah ini. Ternyata waktu dia lahir ngeliat bapaknya itu ini apa, tidak botak, ada rambutnya lah ini kan, terus kacamata lagi lah. Ya waktu nengok dia nggak pakai kacamata, ini pakai kacamata, pangling dia. Siapa ini? Takut ya, maka nangis kan gitu. Jawaban ngawur. Jadi gitu. Harusnya ya orang yang sudah diberi arahan, gambaran ini, kita ibarat kalau diberi bocoran, misalnya tebak gambar gitu ya. Siapakah dia? Siapa dia? Pertanyaannya. Orangnya berkacamata. Susah itu. Keluhnya baru satu ya kan? Banyak orang berkacamata. Ustaz kacamata lah ini. Mungkin Anda sendiri berkacamata, susah jawabnya. Dia pakai peci, banyak juga masih susah juga. Kacamata, peci kan. Dia suka ngomongnya itu terlalu. Nah, ini udah mulai mendekati cluenya ini. Udah mendekati ini. Nah, ini udah mendekati ini. Siapa yang suka bilang terlalu ini kan gitu. Dia suka bermusik dangdut. Oh, langsung bisa tebak itu. Dia bilang terlalu itu saja sudah bisa ditebak itu. Ini itu kan biasa yang bilang terlalu dia Bung Haji Roma Irama itu lagi. Nah, harusnya umat Kristen, umat Yahudi Nasrani begitu juga. Mereka sudah diberikan gambaran di kitab mereka ya tentang akan kedatangan Rasul berikutnya. Ini ya, ajaran yang mereka sudah dapat bocor, bukan lagi bocoran, sudah dapat gambaran, sudah mereka laksanakan sebelumnya. Ini tinggal meneruskan kan gitu. Meneruskan saja. Mereka malah menyelisihi. Apa penyakitnya ini? Apa mereka memang salah paham, atau mereka tidak bisa memahami, atau mereka salah menyimpulkan? Sebetulnya bukan itu jawabannya. Jawabannya ini. Ini. Ternyata ini, jadi mereka tidak menyelisih, maksudnya itu pada Quran tadi, illa kecuali allazina utuhu, orang yang telah diberi mereka pada kitab, maksudnya umat Yahudi Nasrani. Memba'di, dari setelah apa ja'atum, yang telah datang pada mereka apal bainat, keterangan. Artinya mereka sudah datang kitab pada mereka, sudah ada gambaran nabi rasul yang berikut, sudah tahu lah ini, tapi mereka bukan salah gagal fokus, gagal paham, bukan ini, tapi sebetulnya penyakitnya adalah baghiyam bainahum, karena iri di antara mereka. Iri, umat Yahudi iri, umat Nasrani juga iri. Ini ternyata penyakit iri itu berat. Wa iyyakumul hasad. Nah, maka Nabi nasihat dalam salah satu hadisnya begitu. Takutlah kalian pada iri. Fa innal hasadu yakulul hasanah. Sungguhnya rasa iri itu akan memakan, menghancurkan, membakar pada kebaikan. Kama yakulan nari alal hatab, seperti gambarannya api yang membakar kayu bakar. Jangankan kayu bakar lah ini. Yang bukan kayu aja pas kebakaran itu semua dibakar oleh api kan gitu. Nah, di hadis lain itu malah disebutkan api yang membakar rumput kering, rumput basah dibakar, terbakar, apalagi rumput kering. Nah, ini berarti akan habis kebaikan, rumput akan habis, maksudnya kebaikan akan habis kalau selagi orang itu mempunyai rasa iri. Maka umat Yahudi Nasrani dengan keirian yang ada pada diri mereka pelihara. Iri kok dipelihara? Iri di sini jangan dipelihara, dibuang lagi. Dibuang aja ke septic tank atau kemana, tempat sampah. Ini tidak iri, dipelihara, dipupuk, dibina,
diwariskan kepada anak cucu lainnya. Sikap iri gitu. Diwaris-wariskan, aduh, wariskan harta kayak atau apa ini diwariskan tuh iri, dengki. Maka kata Nabi, takutlah kamu pada iri dengki ini. Ya, iri dengki itu menghabiskan kebaikan, seperti api yang membakar kebaikan, membakar kayu, membakar rumput. Jadi Yahudi Nasrani itu aslinya karena irilah maka mereka tidak menerima kerasulannya Nabi Muhammad, tidak menerima kebenarannya Al-Quran. Bagaimana dengan generasi Yahudi Nasrani berikutnya? Itu sebenarnya bukan lagi iri, karena apa? Yang tahu iri adalah generasi awal atau generasi yang masih paham isi kitab mereka. Sekarang ini sudah banyak yang ngawur dengan kitab mereka sendiri, sudah tidak paham. Dan ini apa? Mereka hanya mengikuti kesesatan yang sudah dibuat oleh generasi-generasi sebelumnya. Generasi awal mereka iri sehingga mereka tidak menerima kebenaran Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad. Generasi berikutnya tinggal mengikuti keirian ini yang dibungkus dalam bentuk bukan keirian tapi dianggap Muhammad adalah sesat atau dianggap tidak seperti yang ajaran agama yang mereka terima dari Tuhan, seperti bukan yang diajarkan Allah pada Rasul kita, kan gitu. Rasul kita betul-betul Rasul yang baik, Rasul yang benar, Rasul yang tegas dan sebagainya. Sedangkan Muhammad bukan, tidak seperti Musa misalnya kata umat Yahudi. Ya, kalau setiap Rasul beda, kalau dibuat sama semua ya ceritanya tidak lucu. Itu dibuat beda itu aja lah. Dibuat beda semua Rasul beda-beda dengan kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing itu saja. Kita malas dengarnya itu, malas itu mempelajarinya. Apalagi kalau ceritanya sama semua. Nabi Adam ceritanya gitulah, sama. Nabi Idris, begitu juga nabi berikutnya sampai Rasul terakhir ceritanya sama semua. Bosan ya. Nah, oleh Allah sudah dibuat variasi gitu ya, beda-beda ini. Harusnya bukan itu masalah, bukan itu intinya itu. Kalau mau disama-samakan juga salah. Yang disamakan itu apa? Sama-sama diimaninya, sama-sama diyakininya, sama-sama diagungkan, sama-sama kita hormati, sama-sama kita agung, sama-sama kita imani, karena itu adalah Rasul kita. Semua adalah Rasul kita. Tidak kita boleh la nufariqu baina ahadin, tidak kita beda-bedakan di antara mereka satu pun. Fahada, maka memberi hidayah supaya Allah allazina amanu pada orang iman, agar kita umat Muhammad ini orang-orang iman diberi hidayah oleh Allah sehingga mau mengimani ke rasulannya Muhammad dan kitabnya yang dibawa oleh Muhammad itu. Allah beri hidayah pada orang iman lima pada apa-apa ikhtalafu yang berselisih mereka fihi dalam apa-apa. Jadi umat Yahudi menyelisihkan, menganggap salah, tidak benar. Ini kita diberi hidayah oleh Allah sehingga kita tahu sebetulnya benar, walaupun mereka menganggap itu salah. Minal haqi, dari kebenaran. Jadi hidayah Allah ini adalah kebenaran, hak kayak ini. Kok bisa kita bisa mendapatkan hidayah atau kebenaran itu? Biiznihi, dengan izinnya Allah. Wallah, dan adapun Allah Yahdi, memberi hidayah, memberi petunjuk di Allah man pada orang yasha, yang menghendaki di Allah. Ditunjukkan kemana? Ila siratil mustaqim, pada jalan yang benar, pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini maksudnya pada sirat, jalan itu maksudnya agama, mustaqim yang lurus maksudnya jalan yang benar, agama yang benar. Dan jalan yang lurus itu jalan mana lah di dunia ini jalan yang lurus? Jalan tol. Emang kita jalan tol bisa masuk surga ya, selamat dari neraka kalau jalan tol, kerjaan di jalan tol. Kerja aja kita jadi di jasa marga. Bukan, maksudnya agama yang benar. Am hasibtum, apakah hasibtum, menyangka kalian, antadkhulu, jika masuk kalian sini orang iman. Orang iman Allah stressing sini. Kalian jangan menyangka, apakah kamu menyangka bisa masuk al-jannah, ke surga, walaman, dan belum ya'tikum, datang pada kalian apa masalul lazina, gambaran orang-orang khalau yang telah lewat min qablikum, dari sebelum kalian. Maksudnya umat-umat Islam sebelum kita itu, apa yang terjadi pada mereka ini. Kamu jangan dulu menyangka akan masuk surga sebelum mengalami beratnya orang-orang dahulu telah alami. Orang-orang iman yang terdahulu telah mengalami. Apa orang-orang iman dahulu alami? Masathum, menimpa pada mereka apa? Al-ba'sa, bahaya, wadoro, dan kemudorotan, zulzul, dan kegoncangan. Jadi bahaya yaitu kefakiran, dorok, kemiskinan, ini kan, kegoncangan. Goncang itu ya hidup itu ya selalu berhadapan dengan masalah,
bahaya dan musuh dan sebagainya. Hatta sehingga yaqulu berkata misalnya berdoa siapa Rasul-Rasul Muhammad. Nah ini. Wallazina amanu dan orang-orang iman ma'ahu bersamanya Rasul. Ini. Karena Rasul ini ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, maksudnya itu Rasul ini Rasul sebelumnya kan gitu. Saking beratnya umat sebelumnya itu ya menghadapi masalah, berbahaya, dorok dan kegoncangan itu, Rasul dan umat orang iman zaman itu sampai dia berdoa, orang iman ma'ahu bersamanya Rasul berdoa gini, mata nasrullah, mata kapan nasrullah, pertolongan Allah, saking beratnya cobaan itu. Dijawab oleh Allah, ala ingatlah, inna sungguhnya nasrullah, pertolongannya Allah itu qaribun dekat. Jadi dari ayat ini kita bisa muhasabah atau introspeksi diri kita masing-masing. Kadang-kadang orang itu mengeluh dengan beratnya hidupnya, berat ekonomi koperasi koperasi. Karena banyak utang di koperasi. Kalau zaman dulu pelajaran kami itu ya ekonomi koperasi. Jadi karena beratnya hidup, berat masalah, banyak masalah, penyakit, ini kesulitan mencari nafkah, banyak musuh, banyak yang tidak senang, banyak yang benci. Ini yang senang dikit, yang tidak senang banyak, yang benci banyak, yang sayang dikit, ini utang banyak, kan duit masuk dikit, itu kesulitan ini sebetulnya kalau ditanya seberapa berat sih, seberapa berat, sebenarnya berat atau ringan itu ya, itu bagaimana kamu menanggapinya. Kalau kamu menganggapnya sesuatu yang sangat berat, maka jadi sangat berat. Kalau kamu menanggapnya itu sesuatu yang ini ringan, maka akan jadi ringan. Kalau kamu menganggapnya sesuatu yang mudah, maka akan jadi mudah. Ini. Maka yang benar bukan kita anggap ringan atau anggap ini apa mudah, tapi yang benar adalah kita kembalikan kepada Allah. Berat, susah, sulit, penyakit, masalah, itu kita kembalikan pada Allah. Jadi ringan. Kalau kita anggap ringan, ringan dari mana? Masalah ini betul-betul masalah berat. Ini utangnya banyak. Gimana mau dibilang ini masalah ringan? Utangnya banyak. Ini gitu. Kalau mau dianggap ini apa mudah? Mudah dari mana? Contoh seperti utang tadi, misalnya utang banyak tadi, gimana mau bayarnya? Ini tidak bisa dibilang mudah, kan gitu. Maka yang benar bukan kita anggap ringan, bukan kita anggap mudah permasalahan hidup ini, tapi adalah kita kembalikan pada Allah, ditambah lagi kita husnuzon billah. Dan selalu pasrah tawakal pada Allah. Tidak pernah kita suzon sangka jelek ini, barangkali Allah ini benci sama saya, lain salah. Kalaupun kita merasa banyak salah, itu bagus. Banyak salah, banyak dosa, sehingga kita banyak istighfar, banyak bertobat, benar, bagus. Tapi kalau kita menganggap Allah dibenci pada kita, itu salah. Allah itu sayang pada kita. Karena ada hadisnya itu dikatakan ini izamul jazaun ma'a izamul balaun. Besar-besarnya pembalasan di sisi Allah nanti, sebenarnya pahala besar, ya, ganjaran yang besar, itu tergantung dari besar, ringan atau besar kecilnya cobaan atau balanya, atau cobaannya. Inna Allah, sungguhnya Allah, ini apa? Inna Allah, sungguhnya Allah, iza kana yuhibbul qaum. Allah itu ketika Allah itu cinta pada suatu kaum, kepada seorang, ibu talahum, maka Allah akan memberi cobaan pada kaum itu. Nah, jadi kita ini harus justru kita merasa Allah itu sayang pada kita. Buktinya sayang apa? Kita diberi cobaan yang bertubi-tubi. Cobaannya ubi terus, nggak mampu beli beras gitu. Itu bertubi-tubi nih. Tiap hari makan ubi. Singkat. Tubi-tubi maksudnya nemen, sering, banyak. Bukan bertubi-tubi makannya ubi terus lain. Nah, itu buktinya Allah sayangnya diberi cobaan terus, sehingga kita tuh tidak sempat kita itu untuk jadi orang sombong. Seperti orang itu ya, kalau dia diberi oleh Allah sukses, diberi oleh Allah banyak harta, diberi oleh Allah dia itu
jadi tempat orang bertanya rujukan anak pintar atau apa, itu cenderungnya jadi orang sombong nanti. Itu contoh kalau yang merasa dia lebih banyak harta, crazy rich, jadi orang sombong. Dia selalu meremehkan orang yang penghasilan kecil, bakul-bakulan itu kecil, diremehkan. Ini orang kalau diberi sukses, diberi berhasil itu loh, dia cenderungnya akan jadi orang sombong, meremehkan orang, menghina orang, menganggap rendah orang lain. Nah kita yang selalu dicoba oleh terus ini, gak sempat itu jadi orang sombong tuh. Jadi yang membahayakan kita sehingga tidak bisa masuk surga. Sombong tidak bisa masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Mangkana orang yang ada fi qalbi, dalam hatinya, misqala dzarratin, sebesar semut hitam, walaupun kecil maksudnya, sebesar semut hitam itu. Apa? Min kibri, dari rasa sombong. Jadi kalau dia sombong, maka tidak akan bisa masuk surga walaupun rasa sombong sedikit. Maka kita itu saking Allah tidak mau di hati kita itu ada kesombongan, maka oleh Allah itu sedikit pun kita tidak diberi kesuksesan dunianya. Bisnis gagal, gitu. Investasi tertipu, kan gitu. Buka warung murung kali, buka warungnya murung. Kenapa tak ada yang beli? Murung aja melamun, tak ada yang layan siapa. Buka spa sepi kan ya, buka tempat spa ya sepi. Buka HP tidak ada kuota lain ini. Ada yang panggilan tak terjawab dari penagih utang lain. Nah itu dengan semakin banyak itu yang menjadikan kita itu selalu merendah. Memang kita merasa rendah lain. Merasa rendah, merasa apa. Jadi yang lihat orang itu, kita selalu menganggap orang itu orang itu orang yang kita selalu lebih menghormati orang lain karena menganggap kita ini orang yang rendah, orang biasa. Kita tidak punya kelebihan, sementara kita anggap orang lain itu punya kelebihan. Barangkali orang itu sehari bisa makan 5 kali, bisa makan 3 kali, itu karena dia itu tak beribadah, banyak ibadahnya. Saya ini barangkali ibadah saya masih kurang, ibadah saya masih sedikit, sehingga saya ini makan aja tidak bisa 3 kali, cuma 2 kali, ya gitu misalnya, atau cuma sekali makan nasinya sekali, jajannya 10 kali, kan gitu. Tidak, maksudnya mungkin saya rezeki dikit ini ya karena saya ini kurang ibadahnya, karena saya ini banyak salah, banyak dosanya. Mungkin orang yang kaya itu yang karena dia banyak ibadahnya. Kita anggap aja begitu, kita anggap aja begitu. Ya, bisa diteliti, kamu tuh yang banyak nih apa ibadahnya, banyaklah kamu ibadahnya, apa saya? Tidak perlu. Penting itu kita itu ada rasa lebih menghormati orang, lebih menghargai orang, sehingga kita tidak buru-buru untuk sombong pada orang lain. Orang kalau merasa lebih itu kan mulai mau menghina orang lain. Ini tidak, kita selalu merasa lebih rendah dari orang lain. Ini orang pegang duit, kita tidak pegang duit. Bagaimana kita mau sombong kepada orang yang megang duit, punya duit, sedangkan kita tidak punya duit? Orang yang pakai kendaraan bagus ya, kita malah jalan kaki pakai sepeda motor buruk, butut ya, rusak lain gitu. Rodanya bodak gini, penaburnya pecah kan gitu. Mau ganti itu ya seharusnya ganti, cuman ya belum ada duitnya, cuma 30.000 padahal itu. belum bisa ganti. Bagaimana kita mau sombong? Mustahil kita akan sombong. Lain motornya buruk gitu, kadang habis bensin dorong misalnya. Bagaimana kita mau sombong sama orang yang pakai mobil yang tidak mungkin. Nah berarti ini bentuk sayangnya Allah menjaga kita supaya kita tidak jadi orang sombong. Selalu kita dibuatnya jadi orang gagal, jadi orang susah, jadi orang melarat, jadi orang payah. Tidak apa-apa. Nah ini, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap jadi orang iman. Percuma kita istilahnya seandainya punya skenario, saya kalau seandainya jadi orang kaya pasti jadi orang yang kaya yang baik. Kalau saya jadi pejabat pasti saya jadi pejabat yang baik. Tidak usah. Belum tentu. Kalau Anda jadi orang kaya belum tentu jadi lebih baik daripada saat Anda miskin. Jadi pejabat belum tentu Anda akan lebih baik lainnya apa? Dibandingkan Anda saat jadi belum jadi atau tidak jadi pejabat. Belum tentu. Lihat salah apa? Ini. Dia berjanji saya ini gini aja baik Nabi, jadi saya ini soleh, saya gini aja taat ibadah, gimana nanti saya kaya? Belum tentu ternyata. Itu sekelas Sa'labah itu kita anggap lebih hebat dari kita. Dia zaman sahabat, dia termasuk sahabat Nabi, dia itu orang yang tekun ibadah, lagi begitu. Sedangkan kita ini siapa? Lah ini. Maka kita anggap saja Allah menjaga diri kita terhindar dari sombong, minimal terhindar dari sombong, minimal terhindar dari
sombong. Ini bentuk sayangnya Allah. Jadi Allah ketika cinta pada satu kaum itu dicoba oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah. Seperti kita lah, banyak cobaan hidup, semua masalah, depan masalah, belakang masalah, kiri kanan masalah lagi. Mejem aja masalah. Mejem mau tidur ya masalah. Susah tidur lainnya gitu. Mau tidur itu ya belum banyak atau masih banyak urusan, masih banyak masalah. Mau tidur aja masih banyak urusan. Itu namanya cobaan semua dari Allah. Dan mudah-mudahan itu adalah wujudnya kita dicoba oleh Allah karena Allah sayang pada kita. Nah, kita kalau mau bandingkan seberat-beratnya cobaan tadi, kita tadi seolah sudah yang paling berat sedunia gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan beratnya cobaan orang iman sebelum kita itu, masya Allah, orang iman zaman Nabi Muhammad saja alangkah beratnya. Karena zaman Nabi itu ya, waktu di Mekah sebelum hijrah itu, mereka diboikot oleh orang musyrik. Tidak bisa keluar, tidak bisa dagang, tidak bisa beli, tidak bisa jual. Orang kalau tidak bisa keluar, gimana kita mencukupi kebutuhan kita hidup ini? Kebutuhan ini bukan satu macam, dua macam, tiga macam, ya bermacam-macam banyak. Tapi begitu diboikot, tidak bisa keluar, tidak bisa dagang, tidak bisa apa. Sehingga lama-lama kehabisan bekal, kehabisan bahan. Makan ya paling minimal yang harus ini ya. Tidak usah pakai jam tangan mahal, tidak usah pakai sepatu Itali ya, tidak usah pakai ini apa, pakai ini mobil Mercy, mobil ini apa supercar, tidak usah. Penting makan ini loh. Sangat prinsip, sangat ini apa mendasar, sangat ini apa pokok lah ini. Utama makan ini susah. Tidak ada sampai bahan makanan, sampai saking tidak ada yang bisa dimakan. Ini Nabi dan sahabat-sahabat itu makan daunnya korma, daun korma. Kenapa tidak makan buahnya? Buahnya belum berbuah. Ini masalahnya. Kalau ada buahnya makan buahnya, lain makan daunnya. Ini buahnya belum ada. Kebutuhan makan terus harus makan. Kita nggak bisa diatur perut kita ini loh. Bisa sih diatur, tapi nggak bisa ekstrim. Diatur ini berhubung bulan ini kita tidak gajian ya, apalagi serumah gitu ya. Diri kita saja tidak bisa kita atur ini. Berhubung bulan ini tidak gajian, bulan ini kita tidak usah makan. Saya tidak usah makan. Tidak bisa. Kita sendiri loh. Apalagi anak istri mau kita bilang gitu. Ini berhubung belum gajian, sebulan ini kita tidak usah makan dulu. Mana bisa? Mana bisa? Mau gajian mau tidak, pokoknya waktunya makan harus makan. Apa yang dimakan? Kalau tidak ada lagi yang dimakan, maka waktu itu Nabi dan sahabat. Jadi bukan sahabat saja, Nabi juga begitu. Dan istrinya Ummul Mukminin, mereka makan daunnya korma. Yang agak muda barangkali masih muda dikit ya. Muda itu aja rasanya pasti nih, perkiraan saya pahit itu, dijamin pahit. Dan kamu merasa daunnya korma itu manis asam sepet. Ini pahit. Kalau mau coba silakan. Saya tidak mau coba, pasti pahit. Bukan sok tahu, pasti tidak enak. Tapi kan tidak ada yang bisa dimakan, sebab kalau batangnya mau dimakan, masya Allah ini, itu bikin masalah. Batang jadi makan, di mulut jadi masalah, di perut pasti jadi masalah. Masih mending makan daunnya tadi, kan gitu. Iya. Jadi itulah kebijakan yang paling tepat diambil pada waktu itu. Ini tidak ada makan, tidak ada kormanya, tidak ada gandumnya, ya sudah, daunnya pun dimakan jadilah sekedar ganjal. Dan di zaman itu udah biasa perut itu diganjal dengan batu. Ganjalnya dari luar, dan ganjal ditelan batu enggak. Jadi perut ini kalau dibiarkan dari dalam kosong, di luar biarkan aja gembung itu masuk angin. Jadi perut ini supaya tidak masuk angin itu ya diganjal dengan batu. Pakai ikat pinggang diikat. Nah, dalam ikat pinggang ini dikasih batu. Nah, jadi perut yang lapar tadi begitu diganjal batu tadi ada yang ganjal. Maka orang sering bilang, sarapan dulu ganjal perut ini. Ganjal itu ya ganjal dari dalam itu ya. Nah, kalau tidak ada yang bisa diganjal untuk dari dalam, makanan tidak ada, batu bisa untuk ganjal perut itu dari luar, tapi jangan dari dalam. Nah, ini untuk ganjal batu lah, tidak muat lagi. Depan, kiri, kanan itu udah batu semua. Kalau belakang tidak ada fungsinya. Depan inilah namanya perut ini, depan ini dikasih batu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga tidak berak-berak. Lainnya apa? Karena jarang makan ini. Nah, begitu makan daun kurma tadi, entah diceritakan sempat berapa lama ya, pokoknya sempat makannya itu mungkin sempat beberapa hari, beberapa minggu gitu makan itu. Akhirnya apa? Beraknya ya, kata Nabi, kata sahabat-sahabat,
seperti beraknya kambing itu kayak ini. Tainya itu hijau-hijau itu ya, kotorannya itu hijau-hijau di bulat-bulat gitu barangkali kayak ini. Sampai segitunya. Padahal itu orang-orang iman yang hebat ya, orang iman para sahabat semua itu tidak ada tabiin. Tidak bisa dia dikatakan tabiin, wong dia berjumpa Rasul, ikut dengan Rasul, berjuang bersama Rasul. Ya, ini tabiin itu dia cuma berjumpa sahabat ya. Oh, sahabat nih, orang paling pol, generasi yang paling pol, paling hebat. Nabi sendiri ada di situ lagi seperti itu. Nah, bisa kita bandingkan. Jadi sesusah-susah yang kita sekedar makan tidak ada lauk, sekedar makan sayurnya sedikit, sekedar makan nasinya sedikit, lauknya banyak, apalagi lauknya banyak. Makan dia cuma nasi, tidak pakai yang lain-lain, cuma nasi, tak pakai yang lain-lain, terus nasinya pun sedikit. Saya pernah ngalamin, mungkin ada juga yang ngalamin. Makan cuma pakai nasi saja itu kalau perut lapar ya. Itu minyak goreng bekas loh. Nah, sekarang minyak mahal. Minyak goreng bekas loh, celupkan tangan diaduk pakai nasi itu tadi ya. Rasanya nano gitu. Bekas goreng ikan asin, bekas goreng ikan gabus, bekas goreng apa gitu kan. Sehingga rasa itu komplit. Di bekas minyak kletek itu, minyak bekas ini, jelantah itu. Wih, makannya Masya Allah. Bisa nambah itu. Kenapa tidak nambah? Bukannya tidak doyan. Ya, bagi-bagi, nasinya juga dikit. Jadi bagi-bagi. Sedikit sewang kan ya. Jadi kalau kita hanya sekedar kesulitan makan gitu aja dibandingkan dulu, Masya Allah. Nah, ini lebih berat mereka. Maka kita tidak pantas kalau istilahnya dengan tulisan ini menjadikan kita nangis. Padahal dulu orang-orang awal itu mereka itu segitunya sampai segitunya. Lagi tidak nangis kan gitu. Kita baru segini loh sudah nangis lagi. Orang dulu lebih berat tidak nangis. Orang dulu dia ibadah sampai disiksa. Siapa itu? Itu para budak-budak ini. Budak Palembang ini. Budak-budak itu orang ini apa? Budak belian itu yang mereka diberi keimanan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, belum merdeka lah ini. Begitu ketahuan oleh majikannya itu dipaksa kembali pada agama nenek moyangnya. Tidak mau disiksa, tidak diberi makan, dijemur, ditelanjangi, diseret pakai kuda seperti Bilal, diseret pakai kuda, dijemur lagi, tidak dikasih makan lagi. Masya Allah. Apa kita sanggup mempertahankan keimanan kalau diperlakukan seperti itu? Jangan-jangan kita tidak sanggup. Jangan-jangan kita tidak sanggup. Keluarga Ammar ini, Yasir. Ini juga sama ini dari budak suami istri. Ini apa? Budak ini anaknya pun budak. Sampai dipaksa sampai dibunuh ini ibunya, bapaknya ini. Saking beratnya cobaan waktu itu. Beribadah disiksa. Kita sekarang enggak. Kita sholat, siapa yang nyiksa kita? Tidak ada. Yang ada itu kita ibadah sudah merasa tersiksa. Ini merasa capek, merasa berat, merasa diberatkan ibadah ini. Puasa ini merasa tersiksa, ini Ramadan ini merasa tersiksa. Dulu mereka bisa ibadah tuh senang, bahagia. Ini disiksa lagi mereka tahankan, yang penting bisa ibadah. Nah, kita sekarang tidak ada yang nyiksa ini. Bisa ibadah, harusnya lebih bahagia. Kita bisa ibadah, nilai pahala yang luar biasa di sisi Allah. Ini kenapa kita malah merasa hidup menderita berat? Ini padahal kita bisa ibadah itu ya, harusnya tidak perlu ini tidak perlu kita merasa menderita atau merasa rugi hidup sekali ini, belum jadi orang kaya, tidak kaya. Tapi bisa ibadah itu tidak masalah, tidak jadi orang kaya. Nanti itu kita kaya. Sekarang kita saja lagi nyamar tadi kan, lagi nyamar jadi orang miskin. Jadi orang miskin, jadi orang jelek lain. Komplit pokoknya, jelek, miskin lain. Nah ini. Jadi bahayanya komplit zaman dulu, bahaya ya kelaparan, ya perang dan sebagainya. Kita sekarang ya mungkin ada yang perang, mungkin ada yang lagi kesulitan ekonomi, tapi tidak komplit. Ini dulu orang itu mengalami semua apa yang namanya tidak enak hidup di dunia ini. Zaman perang, dimusuhi, diintimidasi, disiksa, ini apa kesulitan ekonomi yang betul-betul sulit luar biasa.
Nah, maka seandainya cobaan itu datang pada kita pun, ya mau tidak mau ya harus kita terima. Lalu itu konsekuensi resiko kita jadi orang iman. Baru kita akan diakui keimanan kita oleh Allah setelah kita mengalami cobaan-cobaan yang begitu berat. Kalau cobaan ringan-ringan lain ya, kamu kok mau dibilang lulus dicoba dengan yang mudah. Kalau kita kayak sekolahan ya kan, ujian sarjana kok disuruh baca. Aduh, rasanya tidak pantas jadi sarjana cuma disuruh baca gitu aja ya. Siapa yang tidak bisa? Karena SD aja bisa, sekarang anak TK ya bisa baca sudah. Ya, artinya cobaannya ringan ujiannya. Ya ujiannya kalau sarjana ujian sulit kan gitu. Ya walaupun sulit kamu kan bisa berhasil nanti ya jadi sarjana ini gitu. Nah, maka tetap saja tidak akan pernah kita bisa merasakan kesulitan, keberatan, kepayahan, masalah, penderitaan dan sebagainya seberat apa yang sudah dialami orang-orang terdahulu. Maka seandainya pun terjadi itu pada kita harus terima, kita harus sabar. Apalagi kita dicoba tapi dengan cobaan jauh di bawah mereka. Maka mau tidak mau ya kita harus sabar, kita harus terima. Yas'alunaka, bertanya mereka pada Muhammad, maza apakah sesuatu yang diinfakkan, maksudnya zakat. Itu belum turun ayat zakat lainnya. Mereka tanya apa yang diinfakkan, maksudnya apa yang dizakatkan. Kul katakan Muhammad, apa-apa anfaktum yang zakat kalian, yang infak maksudnya zakat, min khair dari kebaikan maksudnya harta. Yang kamu zakat itu adalah harta lainnya. Nah, adapun penggunaannya falil walidain maka untuk kedua orang tua. Jadi zakat itu untuk kedua orang tua. Bapak dan ibu dan bapak. Wal aqrabin dan keluarga dekat. Lain. Adik-beradik, mamang, bibi, ponaan gitu, kakek nenek kalau masih ada lain. Itu yang dekat namanya. Kucung. Oleh taman anak yatim. Nah, itu berhak dapat zakat. Wal masakin orang miskin. Orang miskin walaupun bukan keluarga, kalau dia miskin. Wa benis sabil dan anak jalan dan musafirnya orang iman. Orang miskin juga sama, orang miskin di sini orang miskin, orang iman. Wa ma taf'alu dan apa-apa taf'alu mengerjakan kalian maksudnya yang bayar zakat tadi. Apapun yang kalian kerjakan maksudnya zakat yang kalian kerjakan itu min khairin dari kebaikan fa innallaha maka sesungguhnya Allah bihi dengannya kebaikan atau dengannya zakat yang kalian kerjakan itu alim maha mengetahui. Yakinlah apa yang kalian kerjakan dari zakat itu Allah tahu dan pasti diberi pahala. Kutiba telah diwajibkan, telah ditulis alaikum atas kalian apa alqital berperang. Wahwa dan dia berperang itu kurhun membencikan lakum bagi kalian. Kalian itu begitu mendengar perintahnya ayat perang itu ya, kalian itu kayak wah ini kita ini namanya disuruh bunuh diri nih, disuruh perang sama dengan bunuh diri. Salah lah ini, kamu kok bencinya dengan perang itu segitunya, menganggap sama dengan bunuh diri. Bukan. Ini kata Allah, wa asa dan barangkali pasti antakrahu jika benci kalian syai'an pada sesuatu, contoh perang tadi, padahal wahwa dan dia perang itu khairun lebih baik lakum bagi kalian. Dengan perang itu tadi ya kita banyak yang akan kita dapatkan. Paling apesnya yang kita takut orang mati itu justru mati syahid. Di akhirat nanti bisa mensafati keluarga, surganya tinggi, sederajatnya surganya para nabi kan gitu. Ini orang masih di alam barzah dia sudah masuk ke surga ini. Apalagi yang kalian cari kesempatan untuk bisa mendapatkan ini? Apa ada cara lain? Tidak ada. Nah ini. Suatu yang baik kalian benci padahal sebetulnya suatu itu sangat ini baik untuk kalian. Begitu juga sebaliknya wasa dan barangkali antuhibu jika senang kalian sayang pada sesuatu padahal wawa dan sesuatu itu syarul lakum jelek bagi kalian. Termasuklah yang kalian senangi dunia barangkali aman damai apa-apa tadi, bisa jadi dunia yang kalian senang itu justru jelek bagi kalian. Nah ini justru jelek bagi kalian. Maka kita ukuran bagus atau jelek ini urusan kebaikan ataupun urusan ini kejelekan atau kesalahan dan sebagainya itu. Semua itu harusnya menyamakan persepsi. Apapun yang dari Allah kita harus anggap itu pasti suatu kebaikan. Apapun dari Allah Rasulnya itu adalah suatu kebaikan. Apapun yang dilarang oleh Allah Rasul itu pasti suatu kejelekan. Apapun yang diperintah oleh Allah Rasulnya itu adalah suatu kebaikan. Apapun yang dilarang oleh Allah Rasul itu pasti adalah suatu
kejelekan. Ini. Maka kita tidak perlu kita membuat ini apa parameter atau membuat ini definisi sendiri, tidak usah. Seandainya kita dengan keterbatasan kita itu perintah ini kira-kira apa untungnya buat saya, apa kelebihannya untuk saya, apa kira-kira manfaat untuk saya. Seandainya karena kebodohan atau karena ketidakpintaran kita sendiri kita tidak bisa menganalisa apa untungnya sholatnya, apa ya kalau saya sholatnya apa lah yang bakal saya dapat di dunia ini dan sebagainya. Yang penting kalau kita kerjakan saja, yakinlah pasti Allah akan memberikan kemanfaatan. Nah ini apa, selain pahala di akhirat pasti ada kemanfaatan lain di dunia ini akan kita dapat. Dan mungkin Allah menyuruh sesuatu itu menjadi mudarat bagi kita, menjadikan ketertinggalannya umat muslim adalah perintah-perintahnya Allah ini. Allah itu banyak ego perintahnya itu, sehingga orang iman sekarang ini jadi melarat, susah hidupnya apa-apa karena terlalu banyak perintah Allah. Cuma Allah itu diloskan saja. Orang yang mau ibadah silakan, tidak silakan. Itu pikiran yang salah. Justru kita itu diperintahkan oleh Allah itu justru menjadikan kita itu kebaikan lain. Kalau kita ini kadang-kadang itu kalau tidak diperintah, kalau tidak diwajibkan oleh Allah itu pasti tidak kita kerjakan. Sholat misalnya kalau tidak diwajibkan oleh Allah, ini sholat tidak kamu tidak, dan kenapa agak repot saya ini. Ada yang bilang saya sehari tidak sholat, kemarin saya tidak sholat nih. Ada yang bilang saya 3 bulan kemarin tidak sholat, sibuk ini sampai sekarang nih. Saya 7 tahun belum seibadahnya, sibuk terus saya ini. Karena tidak diwajibkan. Jadi dengan diwajibkan itu kita bakal dapat pahala di sisi Allah, pahala yang didapat dari ibadah ini. Pahala di sisi Allah apa kita tinggal tulis cek gitu? Mana ada. Dapat pahala dengan ditulis saja. Saya mau dapat pahala sebesar gunung Uhud gitu. Nah, ini dapat pahala. Pahala bisa. Pahala sebesar gunung Uhud didapat dengan beramal. Lain. Pahala apapun, pahala sholat didapat dengan sholat. Pahala puasa didapat dengan puasa. Jadi pahala sodako dapat dengan sodako, pahala zakat didapat dengan kita ngerjakan zakat. Ini. Maka walaupun kita berat sholat, puasa, zakat, sodako, infak segala macam berat, padahal yang menurut kamu jelek, berat, payah itu justru sebetulnya baik untuk kamu. Dia kita bangga, untung saya dulu itu ya mau beribadah ini. Dulu waktu itu kalau salah saya itu berat saya ngerjakan itu. Tapi saya paksakan untuk mengerjakan, ternyata ini hasilnya. Kalau tahu saya begini, kenapa dulu? Pasti saya akan lebih besar lagi, lebih banyak lagi ibadahnya, lebih serius lagi, kan gitu. Ilmu sudah tahu, seperti itu. Nah, kadang suatu yang kita senang ya justru kadang-kadang ini apa itu jelek bagi kita. Senang itu cenderung identiknya dengan hawa nafsu. Senang cenderung. Hawa nafsu kalau diikuti itu cenderungnya mengajak pada kejelekan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf, ceritakan dalam surat Yusuf itu, wama ubari nafsi inna nafsal amaratu bisu. Saya tidak mengikuti hawa nafsu saya karena hawa nafsu itu cenderung mengajak pada kejelekan. Cenderungnya seperti mengajak pada kejelekan. Wallah, dan adapun Allah yang alam mengetahui, maha mengetahui dia. Wa antum, dan sedangkan kalian la ta'lamun, tidak tahu, tidak mengerti. Jadi kita harus sadar itu. Jangan kita merasa hemat saya ini tidak bagus ini perintah ini merepotkan, ini perintah ini memberatkan. Jangan. Allah yang lebih tahu itu baik untuk kita. Sedangkan kita ini tidak tahu kan gitu. Terbatas. Jangan sampai kita sok tahu kan gitu. Selalu kita menganggap berat itu. Padahal itu baik untuk kita. Kiranya demikian saja dulu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sana ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian yang kami syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.